Selamat pagi teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang penerapan deret ukur dalam bisnis. Deret ukur itu adalah deret yang sukunya dibedakan dengan perbandingan suku per urutan, ya, yang memiliki nilai tetap atau yang sering dinamakan dengan pembanding atau rasio. Di sini disimbolkan dengan huruf R kecil. Ya, jadi modelnya perbandingan kalau deret ukur. Rumus suku ke N itu UN sama dengan A kali R pangkat N-1. A-nya itu adalah suku pertama atau angka pertama, R-nya perbandingan atau rasionya, dan N itu adalah banyaknya suku. Oke, kita lihat contohnya. Misalnya 5, 10, 20, 40, 80, 160. Dari deret ini kelihatan pembandingnya adalah 2. Yaitu 10 per 5, 10 per 5, lalu 20 per 10, 40 per 20, 80 per 40, itu semua hasilnya adalah 2. Yaitu adalah rasio atau perbandingan, atau pembanding ya. Misalnya ditanyakan berapa data ke 10, kita masukkan rumus tadi ya, jadi UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Kalau U ke 10, berarti A-nya adalah 5, ini angka pertama 5. Lalu R-nya pembandingnya adalah 2. Lalu pangkatnya N-1. Di sini N-nya kan 10 ya. Data ke 10 min 1. Jadi ngitungnya 2 pangkat 9 kali 5. Dapatnya 2560. Anda bisa menggunakan kalkulator yang ada pangkat N-nya. Atau pakai Android. Itu ada X pangkat Y. Itu bisa pakai di situ. Ya, jadi 2 pangkat 9. Sekarang untuk rumus jumlah suku ke N. Di sini ada 2 rumus ya. Jadi kalau R-nya lebih besar dari 1 dan R-nya lebih kecil dari 1. Bedanya di pembagi. Kalau R-nya lebih dari 1, di sini pembaginya R-1. Tapi kalau R-nya kurang dari 1, di sini 1 minus R. Oke, kita lihat contohnya. Ini contoh tadi 5, 10, 20, 40, 80, 160. Dari deret ini terlihat pembandingnya 2. Sekarang tanyakan berapa jumlah ya, jumlah data ke 10, berarti SN, sum N ya. Rumusnya A kali R pangkat N-1 dibagi R-1, karena pembandingnya kan lebih dari 1 ya. Jadi S10 yaitu A-nya 5, ini angka pertama 5, lalu R-nya 2, dari sini pembanding 2, lalu di sini minta jumlah data ke 10, berarti 10 min 1. Ya, jadi 2 pangkat 9, lalu dikali 5, lalu dibagi 2 min 1. Yaitu 2560. Oke, sekarang penerapannya. Ada beberapa penerapan ya. Yang pertama untuk model bunga majemuk. Rumusnya Fn sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Fn itu jumlah investasi di masa yang akan datang. Kalau P itu jumlah investasi sekarang ini atau present value. I-nya itu tingkat bunga dan N-nya adalah jumlah tahun. Oke, kita lihat soalnya seperti ini ya, soal bunga majemuk. Misalnya saya pinjam di bank 5 juta dalam waktu 3 tahun dengan bunga 2% per tahun. Di sini tanyakan berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan saat pelunasan. Soal kedua, seandainya bunga dihitung tiap semester, berapa jumlah uang yang harus dikembalikan? Kita bahas nomor 1 dulu. Berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan saat pelunasan? Di sini diketahui P-nya 5 juta. Ini ya, P-nya 5 juta. Lalu N-nya 3. N3 itu dari jangka 3 tahun. Lalu I itu adalah bunga, yaitu 2%. 2% itu 0,02. Ini 2%. Ya, ini datanya 3 ini. Jadi rumusnya Fn sama dengan P dikali 1 plus I. Pangkatkan N. Jadi F3, karena jangka waktunya 3 tahun, yaitu 5 juta dikali 1 plus 0,02. Ya, 1 plus I kan. Pangkatkan 3. 3 itu dari N. Jadi 5 juta kali, kalau Anda hitung ini
Saat ini ngitungnya dalamnya dulu. Jadi 1,02 lalu dipangkatkan 3. Hasilnya 1,061208. Kita kalikan 5 juta dapatnya 5306040. Ini hasilnya harus lebih. Karena yang namanya pinjaman, kredit gitu pasti hasilnya lebih dari 5 juta. Ini 5,3. Oke, lalu soal yang kedua. Seandainya bunga dihitung tiap semester, berapa jumlah uang yang harus dikembalikan? Di sini satu semester itu 2 kali ya. 1 tahun itu 2 semester. Oke, rumusnya Fn sama dengan 1 plus P kali 1 plus I per M, lalu dikuadratkan, kuadratnya adalah pangkatnya adalah M kali N. Ya. Fn itu jumlah investasi di masa yang akan datang. Ini yang ditanyakan ya biasanya. P-nya adalah jumlah investasi sekarang. I-nya tingkat bunga per tahun. N-nya jumlah tahun. Dan M-nya frekuensi pembayaran dalam setahun. Di sini tiap semester. Seandainya bunga dihitung tiap semester, berapa jumlah uang yang harus dikembalikan? Di sini diketahui P-nya adalah 5 juta. Ini awal ya. Lalu N-nya adalah jangka waktu 3 tahun. I-nya 2%, berarti 0,02. M-nya di sini 2 kali, karena di sini dihitung tiap semester. 1 tahun ada 2 semester. Oke, jadi Fn, rumusnya P dikali 1 plus I per M, pangkatnya M kali N. Di sini P-nya adalah 5 juta, lalu 1 plus bunganya 0,02 dibagi dengan M. M-nya adalah 2 kali. Lalu pangkatnya itu M kali N. M-nya 2, N-nya 3, berarti 2 kali 3. Lalu Anda hitung 1 plus 0,01 dipangkatkan 6, lalu dikali dengan 5 juta, dapatnya 5.307.600. Oke, penerapan selanjutnya adalah penerapan metode pertumbuhan penduduk. Rumusnya PT sama dengan P1 kali R pangkat T-1 ya. PT itu jumlah penduduk tahun ke T, ini yang ditanyakan ya. Lalu P1 itu jumlah penduduk tahun pertama atau basisnya ya. Ini biasanya yang diketahui pertama ini, jumlah penduduk. R kecil itu persentase pertumbuhan per tahun, sedangkan R besar itu 1 plus R kecil. Nah, biasanya yang diketahui R kecil, R besarnya kita harus hitung 1 plus R kecil. T-nya adalah indeks waktu atau tahun. Oke, kita lihat contohnya. Penduduk Kota Pekalongan berjumlah 1 juta pada tahun 91. Tingkat pertumbuhannya 4%. Hitung jumlah penduduk tahun 2006. Jadi di sini diketahui P1-nya itulah 1 juta. Lalu R-nya adalah tingkat pertumbuhannya, yaitu 4%, 0,04. Lalu R besarnya kita harus ngitung 1 plus R kecil. Jadi 1,04. Udah, masukkan rumusnya. PT sama dengan P1 kali R besar pangkat T-1. Oh ya, ini T-nya belum ditulis di sini. T itu adalah ya dari 2006 ke 1991 ke 2006. Ya, ini jaraknya 15 tahun. Itu berarti T kecil. Oke, jadi P15 ya 1 juta, itu P1-nya 1 juta dikali R besarnya 1,04. Lalu dipangkatkan ini selama 15 tahun. 15 min 1. Jadi 14 ya. Jadi ini dihitung dulu 1,04 dipangkatkan 14 dapatnya 1,73167 dan seterusnya dikali dengan 1 juta. Sehingga hasilnya 1,731.676. Oke, lalu soal B, jika mulai tahun 2006 pertumbuhan menurun menjadi 2,5%, berapa jumlahnya 11 tahun kemudian? Ini yang diketahui P1-nya itu hasil dari soal A tadi, itu 1,731.676. Lalu R-nya adalah di sini diminta 2,5, yaitu 0,025. Lalu R besar adalah 1 plus R kecil, jadi 1,025. Di sini T kecilnya adalah 11 tahun. Jadi rumusnya P11 yaitu 1,731.676 dikali R besar ini 1,025 pangkat 10.
Ya, kalau dihitung dapatnya 2.216.692. Oke, itu saja penerapan deret ya dalam bisnis. Selamat ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.